Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samdar Riri, Sarjana Sosial Islam dan Magister Ilmu Komunikasi dengan NIDN 1407038501 dan NUPTK 36397636630282. Saya adalah salah satu dosen tetap yayasan pada Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Papua. Saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT yang bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Papua, yaitu Teknik Presentasi dan Negosiasi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah program studi yang diajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif dan praktis kepada mahasiswa tentang dasar-dasar teknik presentasi, strategi presentasi yang adaptif, efektif, serta keterampilan negosiasi yang persuasif. Dalam sistem pembelajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, interaktif, dan aplikatif, agar mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan yang relevan pada materi yang saya ajarkan. Melalui pendekatan delivery, saya menyampaikan materi secara runut dan terstruktur sehingga dapat diterima dan baik dipahami oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL yang terdiri dari aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK dan 6 sub CPMK. Dari 6 sub CPMK ini kemudian dibagi ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka yang tidak masuk dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam pembahasan materi tentang teknik presentasi, strategi presentasi, serta negosiasi efektif dan adaptif. Berikut referensi yang saya gunakan pada cuplikan berikut ini. Dalam proses penyampaian materi yang saya lakukan secara terstruktur, mulai dari penyampaian teori dan konsep, hingga langkah-langkah praktis yang efektif agar mahasiswa dengan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya mengedepankan interaction dalam proses pembelajaran dengan menerapkan sistem student center di mana saya mendorong mahasiswa aktif dalam diskusi, latihan presentasi dan berinteraksi, bernegosiasi, belajar mandiri dalam meningkatkan keterampilan sesuai kemampuan masing-masing. Interaksi ini sangat penting dalam memperkuat pemahaman mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami atau dimengerti. Kemudian untuk menilai kemampuan mahasiswa secara objektif, saya menerapkan asesmen melalui beberapa indikator penilaian. Indikator pertama yaitu kehadiran mahasiswa sebesar 30%, indikator kedua adalah tentang tugas individu dan tugas kelompok sebesar 30%. Sementara untuk indikator ketiga adalah nilai akhir semester dan nilai tengah semester, yang mana saya berikan nilai masing-masing 20% pada UTS dan 20% juga pada ujian akhir semester, sehingga total bobot yang dinilai adalah sebesar 100%. Demikian penjelasan saya terkait PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Berikut mari kita simak cuplikan video pengajaran saya sebagai contoh penerapan metode delivery, interaction, and assessment dalam proses pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini pertemuan untuk mata kuliah teknik presentasi dan negosiasi ini kita
memulainya dengan beberapa topik yang nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum saya memulai pertemuan ini, saya ingin adik-adik paling tidak ada di antara kalian bisa menjelaskan apa itu presentasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu presentasi? Ayo, silakan. Kalau untuk presentasi itu di cara penyampaian ke audiens atau khalayak untuk menimbulkan suatu efek atau feedback yang Ya, benar sekali. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi presentasi itu tentu berkaitan dengan apa yang nantinya kita sampaikan kepada pihak lain, entah itu ide dan gagasan atau informasi-informasi yang mungkin orang lain membutuhkan dan kita harus presentasi itu ke pihak yang lain. Nah, saya mungkin ada yang mau menambahkan apa itu presentasi atau negosiasi lah. Ada bisa membedakan apa itu negosiasi dan presentasi? Negosiasi dan presentasi, atau presentasi, negosiasi. Tentu presentasi dan negosiasi itu memiliki fungsi yang berbeda, walaupun tujuannya sama. Nah, kalau presentasi itu kita menyampaikan ide dan gagasan. Oke, silakan. Yang kalau presentasi seperti yang Bapak jelaskan tadi merupakan suatu proses untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. Kalau negosiasi berarti proses untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak. Benar sekali, tepat sekali. Jadi ini menarik. Jadi kalau presentasi itu kita menyampaikan pikiran kita kepada orang lain. Nah, kalau negosiasi itu kita mencari kesepakatan antara pihak lain dengan kita sendiri. Nah, misalnya kita contoh-contoh kasus presentasi itu seperti yang sekarang saya sampaikan. Yang kedua, kalau negosiasi berkaitan misalkan berkaitan dengan konflik, atau mungkin bisnis, atau berkaitan dengan apa saja yang kita membutuhkan, apa yang kita butuhkan kepada orang lain. Nah, jadi negosiasi itu cenderung untuk mencari kesepakatan bersama. Walaupun negosiasi itu tidak selamanya melahirkan kesepakatan yang menguntungkan personal atau cenderung ke keuntungan bersama. Jadi tergantung kita membangun komunikasi seperti apa sehingga bisa dapat diterima atau bahkan pada nantinya akan ditolak oleh pihak lain. Tergantung cara kita berkomunikasi. Nah, masuk pada cara kita berkomunikasi ini adalah masuk pada tekniknya. Nah, kalau presentasi itu kita mempresentasikan atau kita menyampaikan ide dan gagasan kita, tawaran-tawaran kita berkaitan dengan apa begitu, konsep apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pihak yang lain. Misalkan kita menawarkan suatu proyek kepada pihak yang lain. Nah, kita menawarkan proyek ini, kita harus menyampaikan secara lugas, secara komprehensif, ada dampaknya seperti apa manfaat besar seperti apa. Jangan sampai dampak yang negatifnya lebih besar daripada dampak positif, karena dampak negatif lebih besar tentu akan ada penolakan dari pihak yang tidak terima. Nah, kalau dampak positifnya lebih besar, maka tentu ada efek penerimaan lebih besar daripada penolakan, karena orang merasa bahwa ini sangat bermanfaat bagi saya, sangat saya butuhkan, dan tentu harus disetujui dan disepakati bersama. Nah, berkaitan dengan teknik presentasi ini, maka jatuhnya ada pada atau kuncinya ada pada komunikasi. Komunikasi yang harus kita bangun itu seperti apa yang memberikan dampak atau efek kepada orang lain, apakah itu mereka menerima atau menolak. Karena itu tergantung pada proses komunikasi kita. Makanya di sini ada istilah komunikasi adalah kunci. Komunikasi yang baik bagaikan berlayar di lautan yang tenang. Nah, kalau komunikasi yang tidak baik, maka bagaikan kita berlayar di lautan yang bergelombang, penuh angin, dan kita kesulitan untuk mengendalikan
layar kita, apa perahu kita. Nah, kalau komunikasi yang baik, maka bagaikan kita berlayar di lautan yang tenang, dan itu agak mudah untuk kita mengendalikan. Nah, sehingga di sini membutuhkan proses komunikasi yang baik, maka paling tidak harus ada ruang lingkup komunikasi dan pengungkapan. Nah, ini ada pengertian komunikasi, paling tidak harus ada dasar-dasar komunikasi yang harus kalian pahami. Karena komunikasi itu nanti pada akhirnya akan melahirkan ada 3 efek komunikasi yang sering Bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian, berkaitan Bapak efek kognitif atau efek pengetahuan. Yang kedua adalah efek konatif atau efek sikap. Yang ketiga adalah efek behavioral. Nah, jadi efek pertama adalah efek kognitif, efek pengetahuan, efek sikap, dan efek tindakan. Nah, efek tindakan ini adalah efek yang ketika kita sudah berada pada ujung informasi. Nah, ujung informasi ini adalah sudah membentuk kita punya tindakan mau bergerak atau tidak bergerak. Contoh sederhananya seperti apa? Mungkin ada yang tahu, misalkan ada iklan sampo. Mungkin ada yang tahu iklan sampo? Itu kan pertama membentuk kita punya pengetahuan dulu. Jadi iklan itu membentuk pengetahuan bahwa sampo ini membersihkan kotoran di kepala atau membersihkan rambut. Nah, pertama informasi kita dapat dulu, oh iya betul, ternyata sampo ini bagus. Nah, saya harus membeli sampo ini. Berarti tandanya bahwa sudah ada sikap untuk membeli. Atau misalkan sampo itu iklannya, informasinya tidak bagus, yang Anda terima bahwa ketika saya beli, pernah ada orang beli tapi pas waktu pakai hasilnya tidak bagus. Berarti nanti ada penolakan bahwa saya tidak akan beli karena tidak bagus, produknya tidak bagus. Nah, kedua, kalau Anda setuju dan tidak setuju, kalau setuju maka ada proses tindakan untuk membeli. Bapak nanti besoknya saya beli. Tapi kalau misalkan prosesnya tidak setuju, maka Anda stop di situ bahwa ini produknya tidak bagus dan saya tidak mau membeli. Maka tentu beralih ke produk yang lain, sampo-sampo yang Anda anggap itu bagus dan bisa menurut Anda itu bisa membersihkan rambut Anda. Nah, ini contoh efek komunikasi kepada pihak yang lain. Jadi kita ini presentasi, kita memberikan informasi, jangan sampai informasi itu mengalami noise atau gangguan-gangguan yang pada akhirnya tidak diterima dengan baik. Nah, lalu masuk pada unsur utama komunikasi sebagai dari keberagaman. Jadi yang pertama adalah komunikasi dipandang apa? Coba ada yang baca? Sebagai suatu proses komunikasi merupakan suatu aliran yang melalui serangkaian tahapan atau langkah dan bukan suatu peristiwa yang tersendiri. Betul sekali. Nah, komunikasi dipandang sebagai satu proses. Komunikasi merupakan suatu aliran yang memulai serangkaian tahapan atau langkah dan bukan suatu peristiwa yang tersendiri. Jadi komunikasi itu pada saat dia mau keluar, kalau kita belajar tentang konsep komunikasi intrapersonal, maka komunikasi itu kita memulai mengkonsepkan melalui pikiran kita dulu sebelum kita berbicara, kan? Nah, kita mengkonsepkan apa yang nantinya kita sampaikan. Jadi saya mau bicara apa, atau mau menyampaikan apa kepada orang lain atau orang yang saya tuju, ya kan? Maka paling tidak itu kita rumuskan dalam pikiran kita dulu. Setelah kita rumuskan, baru kita sampaikan kepada orang lain. Nah, pada saat proses itu tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Entah itu datang dari pengalaman subjektif kita, atau yang memang kita saksikan pada saat itu, atau muncul secara tiba-tiba. Jadi proses pengaruh secara komunikasi intrapersonal itu bukan berarti dia tidak mengalami pengaruh. Karena misalkan saya memutuskan bahwa memberikan kalian nilai yang tidak bagus, tetapi di dalam pikiran saya itu pasti beresonansi dengan pengalaman saya dengan kalian, bahwa saya kalau kasih dia nilai tidak bagus, maka tentu sementara dia ini orangnya baik, rajin belajar,
cuman ada kesalahan sedikit saja yang mengganjal. Misalkan, mungkin secara tidak objektif ya. Nah, itulah yang mempengaruhi keputusan saya terakhir pada saat saya mengucapkan. Jadi sebelum sedikit keluar pun juga ada efek yang mempengaruhi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebelum kita menyampaikan. Makanya dalam proses komunikasi intrapersonal itu kita meramu konsep itu dalam pikiran kita, setelah itu kita menyampaikan kepada pihak yang lain. Jadi komunikasi itu tidak berdiri sendiri. Nah, lalu, ya, jadi ada yang mungkin bisa baca yang poin kedua, bacanya dari informasi saja. Mungkin Rizky? Pengiriman informasi artinya pengertian informasi tidak dikirimkan begitu saja, tetapi harus diterima dan dimengerti. Maka komunikasi dalam arti sebenarnya tidaklah tercapai dan terjadilah yang disebut miskomunikasi. Iya. Jadi informasi tidak dikirimkan begitu saja, tetapi harus diterima dan dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Jadi kalau kita asal bicara saja, maka tentu nanti tidak memberikan efek yang baik. Tapi kalau kita menyampaikan satu informasi atau dengan berkeinginan supaya orang itu menerima pesan kita dengan baik, maka harus kita menyampaikan pesannya dengan baik, lugas, mudah dimengerti, mudah dipahami, supaya apa? Orang itu mudah menerima. Yang kedua, cenderung harus kita menghindari yang disebut dengan miscommunication atau news yang menjadi gangguan. Nah, karena gangguan komunikasi itu banyak faktor, entah itu secara interpersonal atau secara antarpersonal atau secara alam atau fisik atau secara teknis yang lain, bisa saja. Nah, mungkin saya pada saat presentasi suara saya itu mungkin berserak dan itu mempengaruhi intonasi saya kepada Anda pada saat mendengarkan intonasi saya. Tetapi kalau misalkan informasinya suara saya, intonasinya saya bagus, maka tentu akan memberikan efek yang bagus kepada kalian juga. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan adik-adik sekalian yang berkaitan dengan elemen proses komunikasi. Silakan. Pak, saya mau bertanya mengenai hambatan. Ya, hambatan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai teknik presentasi, cara penyampaiannya seperti apa. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini nih yaitu apa saja yang menjadi hambatan atau yang mempengaruhi proses penyampaian informasi pada saat presentasi, baik itu hambatan internal maupun eksternal. Kalau eksternal kan tadi sudah dijelaskan, misalnya kayak faktor alam, bising, saat hujan. Kan ada faktor internal, maksudnya kalau presentasi yang saya tangkap itu kan soal kemampuan public speaking, yaitu kemampuan berbicara di depan umum, audiens. Nah itu tentunya tidak semua orang memiliki kemampuan itu, Pak. Mungkin karena kurangnya pengalaman sehingga gugup atau lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih adik, pertanyaan bagus sekali. Nah, kalau pernyataan hambatan itu datang dari personal, ya, maka yang pertama harus dilihat itu adalah terkait dengan kesiapan dia. Yang pertama dilihat dari kesiapan dia. Kesiapan dia terkait dengan apa yang dia mau sampaikan. Nah, apakah masalah yang dia hadapi itu seperti apa, harus dia betul-betul matang dalam informasi yang dia dapatkan. Nah, yang kedua, kemampuan public speakingnya, karena itu sangat mempengaruhi pada saat proses komunikasi. Kalau kemampuan public speakingnya kurang begitu baik, maka paling tidak dilihat dari konteks pesannya. Nah, kadang receiver itu dia tidak terlalu membutuhkan public speaking yang bagus, tapi yang penting pesannya sampai, ya kan? Informasinya dapat. Oh, tujuan dia ini. Mungkin dia bicaranya kurang begitu bagus dan lain sebagainya, tapi mereka mudah menangkap pesan yang disampaikan. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan pengalaman. Pengalaman ini sangat penting karena tidak semua orang berbicara di depan panggung itu
dengan mudah. Ada orang yang memang kesanggupannya sudah mapan, ya sudah siap, tetapi pas di depan panggung dia tidak gugup, canggung, tidak tidak familiar dengan keadaan yang pada saat itu, ya kan? Nah, itu yang menjadi problem. Nah, ada orang yang memang kemampuan kesiapan materinya mungkin tidak bagus atau belum memadai, tetapi dia sanggup berdiri depan, mentalnya bagus, mentalnya sudah terbentuk. Dan itu biasanya rata-rata orang yang punya mental yang bagus itu biasanya pada saat proses berbicara itu agak lancar, public speakingnya mulai meningkat di situ, dan dia bisa menyesuaikan keadaan, negosiasi, kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi beberapa proses negosiasi. Mungkin berkaitan negosiasi, misalkan kita di bagian timur, kan sering terjadi konflik, iya kan? Sering terjadi konflik itu. Kita menegosiasikan sesuatu, tapi itu sering saja masih saja terjadi konflik. Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan kesulitan orang yang menghadapi negosiasi, misalkan di wilayah timur. Mungkin bertanya? Bapak izin Pak, izin bertanya. Bapak izin bertanya, gimana sih bagaimana untuk melakukan negosiasi terhadap orang yang berbeda suku, terus juga kebudayaan untuk mencapai kesepakatan? Dikarenakan ada beberapa kasus yang saya alami itu agak sulit untuk menegosiasi dengan mereka, Pak. Itu gimana ini solusi yang Bapak bisa berikan? Ya. Oke, baik. Jadi berkaitan dengan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, atau apa yang kita sampaikan itu mencapai suatu kesepakatan atau paling tidak diterima apa yang kita negosiasikan. Maka paling tidak harus dilihat pertama adalah membaca situasi. Karena misalnya kita menegosiasikan sesuatu yang pada saat itu orang yang kita mau menegosiasikan sedang sibuk, ya kan? Tiba-tiba Pak Buku, saya mau bicara soal ini. Nah, pada saat dia mengalami kesibukan yang begitu tinggi, maka pasti dia akan mengabaikan kita. Nah, lalu harus membangun negosiasi awal itu harus ada persetujuan dulu. Misalkan Anda mungkin tidak Anda datang secara langsung, tapi melalui pihak atau melalui surat atau pemberitahuan, supaya paling tidak dia menyediakan waktu untuk bertemu dengan Anda. Nah, yang kendala-kendala yang dihadapi yang berikutnya adalah faktor budaya. Nah, kadang kita sulit masuk pada titik temu kesepakatan bersama, itu adalah berkaitan dengan faktor budaya yang kita. Misalkan budayanya itu adalah dia orang Papua, saya orang Papua misalkan, Anda orang Jawa, yang mungkin budaya saya itu langsung ke to the point, ya kan? Saya itu tidak mau orang bernego-nego, merasionalisasikan panjang lebar, misalkan. Lalu Anda datang itu merasionalisasikan padahal poinnya sedikit saja, ya kan? Anda memutar-mutar hanya untuk meyakinkan orang itu. Ternyata pada posisi orang timur itu, ini bertele-tele sekali, ini maksudnya bilang apa? Datang langsung ke poin saja, misalkan begitu. Jadi paling tidak harus kita memahami karakteristik dan budayanya. Kalau itu kita tidak mengerti, maka agak sulit untuk kita mencapai kesepakatan bersama. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan struktur. Kadang yang mau menjelaskan itu anak muda, yang mendengar itu orang tua, terus bahasanya agak tinggi. Dia menegosiasikan bahasanya agak tinggi. Akhirnya yang merasa cemburu, terganggu dan sebagainya itu adalah orang tua, atau mungkin jabatan soal struktural pimpinan dan atasan dan bawahan. Biasanya sering terjadi. Ini bawahan saya, ini anak buah saya, ini siswa saya, ini sok pintar dan sebagainya. Akhirnya melakukan penolakan. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi masuk antara
presentasi dan negosiasi tadi, maka paling tidak di presentasi itu kita harus berkomunikasi secara produktif. Berkomunikasi secara produktif seperti apa? Ya pertama, memancing lawan itu supaya bisa berinteraksi dengan kita, bisa berbicara dan menanggapi apa yang kita sampaikan. Yang kedua, mengenal situasi dan mengetahui gaya komunikasi yang tepat untuk situasi tersebut serta untuk lawan berbicara Anda. Jadi kita mengenal situasi itu, baru kita bisa memanfaatkan untuk menguasai forum dengan mengenal lawan kita itu siapa. Jangan sampai orang yang kita komunikasi itu adalah orang yang sama sekali tidak, daya tangkapnya rendah sekali, atau mungkin dia terlalu kritis. Nah, itu harus paling tidak diidentifikasi. Lalu pada proses presentasi itu kita memancing lawan itu berbicara pada kita supaya bisa menanggapi kira-kira setuju dan tidak setuju, atau kalau tidak setuju apa alasannya, supaya kita tahu alasan-alasannya. Supaya kita, setelah kita mendapatkan alasannya, baru kita merumuskan dan bisa mencari jalan keluar. Lalu negosiasi itu adalah bagaimana ide dan gagasan yang kita tawarkan atau kita bicarakan atau kita menegosiasikan itu untuk mencari solusi. Itu paling tidak pertama solusi yang saling menguntungkan dulu, menguntungkan dia dengan saya, atau mungkin bagi saya solusi itu saya bangun tapi masalahnya tidak terlalu penting bagi saya, maka mungkin saya lebih banyak kasih porsi menguntungkan ke dia. Kalau itu tidak terlalu menguntungkan saya, maka saya selalu memberikan porsi menguntungkan itu ke dia supaya dia tertarik dan menerima. Nah, lalu hindari jangan sampai muncul win-win solution yang merugikan pihak yang pada akhirnya akan menjadi masalah di kemudian hari. Dan itu setelah itu baru masuk pada bikin kesepakatan yang untuk menjaga kemungkinan di hari-hari yang akan datang. Misalkan bikin dalam bentuk surat pernyataan dan sebagainya ketika ada terjadi masalah. Nah, biasanya kalau dalam konteks hukum itu biasanya disebut dengan istilah kalau ada yang melanggar maka disebut istilah apa ya? Wan prestasi ya. Ya, wan prestasi. Itu biasanya dia jatuhnya ke orang yang melanggar aturan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan bersama untuk yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kira-kira seperti itu. Sekian untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas tentang strategi-strategi dengan aplikasi kita presentasi di pertemuan berikutnya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.